Saya mulai. Ini judulnya adalah Customer Engagement melalui Product Support Value Muara Lawa ya. Ini antara UT dan BIS. Kemudian saya menggunakan DMIC. Konsepnya menggunakan DMIC. Pertama define. Ini adalah kita coba menjelaskan tentang problemnya. Kemudian measure. Kita determine performance targetnya. Di sisi analyze-nya kita identify root cause-nya. Di sisi improve kita create idea sama implementation, dan terakhir di sisi control kita lakukan calculate benefit dan next project. Nah, ini adalah roadmap engagement UT BIS Industries. Jadi diawali dari 2017 kita start project sama BIS di area GBU. 2018 kita sudah mulai project service contract untuk handling service PS-nya. Kemudian di 2019 kita ada project mechanic contract sama transfer knowledge. Jadi unitnya baru, modelnya baru. Si BIS ini pengen kontrak mekanik untuk ngasih tahu ke mekanik BIS ilmu-ilmu yang harus dikuasai di R620. Di 2020 sendiri ini project product support dan training. Jadi di sini ada project engagement lagi. Di 2021 kita ada project task force team dan komponen reliability. Kita bikin tim khusus investigasi komponen-komponen yang sering failure. Kemudian di 2022 mulai dari Januari kemarin sampai dengan Maret kita bikin project 3 bulan tentang project inventory and product support, project spare part availability parts. Projectnya udah selesai di Maret kemarin. Selanjutnya kemarin udah saya serah terimakan projectnya untuk dilakukan sustainability project, katanya dilakukan oleh tim BIS sendiri dan terus melanjutkan sehingga sustain. Nah, kemudian ini adalah hauling route-nya di BIS. Jadi kerjanya kadang 35 ke Jeti atau dari kilo 64 ke Jeti. Nah, ini adalah flow deskripsinya. Bisa dibilang background. Jadi salah satu bisnis UT adalah distributor Scania Truck. Kemudian Scania Truck ini pekerjaannya hauling truck untuk mempick up coal dari room ke port. Dan UT ini harus selalu mengimprove availability spare part agar support bisnis dari customer ini berjalan dengan baik. Gitu. Ini sebenarnya ada videonya. Nanti coba kita putarkan di akhir. Nah, kemudian tahap 1 adalah define. Kita coba determine the problem. Saya mengawalinya dari 3 voice of customer, voice of process, dan voice of business. Voice of customer ini availability-nya cuma 77% di tahun 2021 dan 23%-nya ini no stock di distributor sehingga harus inden di Belgium. Nah, ini voice dari Bu Gustin ya, head of the supply chain dari PT BIS. Kemudian delivery parts dari Belgium lebih dari 20 hari. Nah, ini dirasakan oleh Pak Fernandes, head of parts division di site Melak. Kemudian customer akan kehilangan produksi kira-kira di 10.200 ton per unit per 20 hari. Ini dikemukakan oleh Pak Edi Sobrin selaku project manager. Kemudian secara voice of process, distributor nggak bisa memprediksi ini kebutuhan customer. Ini voice dari Pak Nurbi, subtem maintenance. Kemudian customer membeli beberapa parts itu ketika unit problem. Jadi ini salah satunya adalah corrective maintenance yang masih berlaku di sana. Kemudian customer nggak punya inspection program untuk membacklog si spare. Ini voice dari Derza, head of the planner. Kemudian dari voice of business sendiri, problem ini membuat customer satisfaction level, kepuasannya itu turun. Itu dikemukakan oleh Mr. Marty, maintenance manager. Kemudian customer ini takut ya kalau kedepannya mungkin akan beli unit kompetitor. Kemudian customer juga berharap distributor bisa menyelesaikan problem ini. Itu dari Mr. Tosselgate, Director Operasional. Kemudian ini adalah CTQ. Ini salah satu tools untuk mengolah
voice of customer-nya menjadi CTQ karakteristik voice customer-nya availability, CTQ-nya pengen availability-nya di 90%, delivery-nya lebih dari 20 hari, pengennya di bawah 20 hari, kemudian tidak kehilangan loss production yang cukup banyak, kemudian customer pengen kita melakukan forecasting serta preventive maintenance. Nah, dari CTQ saya menggunakan tools Project Y. Ini fungsinya adalah untuk melihat dan mengukur relationship antara voice customer dengan dengan proses yang ada, problem pada proses yang ada. Nah, dari voice customer CTQ 1 sampai CTQ 5 dibandingkan dengan proses, nah ternyata ada problem forecasting yang cukup tinggi di sini yang berhubungan dengan kelimanya, sehingga dia punya nilai yang cukup tinggi, dan problem forecasting ini wajib untuk kita pilih dan digunakan untuk improvement. Nah, setelah Project Y, terus kemudian kita menuju ke tools berikutnya adalah Project Charter. Kita buat Project Charternya. Di sini leadernya saya, Project Owner-nya ada Pak Prihatin, dan fasilitatornya Pak Widi. Kemudian Project Review-nya sendiri, business case-nya tentang customer complaint availability part-nya di 77%, goal-nya bisa increase di 90%. Kemudian milestone-nya, project-nya akan start dari Januari hingga Maret. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan kedua, yaitu measure, determine, performance target. Nah, ini sama kayak sebelumnya, ada SWOT analisisnya. Kemudian terkait dengan performance saat ini dan target. Nah, untuk performance sendiri saya menggunakan metode Lean Six Sigma. Jadi Lean Six Sigma ini mengukur value DPMO. Di mana sekarang kita berada di posisi level 2 atau tingkat maturity level dari kematangan dari sebuah perusahaan untuk perform itu di 69.2%. Jadi menghitungnya adalah yang pertama kita harus tentukan poinnya adalah spare part yang delivery-nya lewat dari 5 hari. Nah, totalnya ada 4.000, total sampelnya seluruhnya ada 4.000 selama 2021, dan yang under spec atau yang di atas 5 hari itu ada 933, sehingga 933 dibagi 4.000 dikali 1 juta, hasilnya adalah 232.000. Jika kita lihat di tabel konversi, kita tingkat kematangan perusahaan adalah di level 2 atau di 69%. Jadi semakin besar semakin matang. Jadi kalau levelnya adalah 6, berarti si perusahaan itu fail-nya itu kecil sekali. Kira-kira dari 1000 sampel cuman 3 sampel yang fail gitu. Jadi dari banyaknya delivery, ternyata yang lebih dari 5 hari cuma 1 sampel gitu. Nah, itu akan dibilang level Six Sigma-nya 6. Nah, jadi kita berada di target di level 2. Nah, di saat ini performa kita di level 2, targetnya kita ingin di level 3. Level 3, maka kebutuhan jika sampelnya 4013, maka yang under spec atau yang lebih dari 5 hari harusnya maksimal di 268 item gitu. Nah, kemudian saya lanjut ke analyze. Ini adalah identify root cause. Yang pertama dari 77% saya akan breakdown-kan. Ternyata dari data breakdown-nya ada rank E sampai H yang cukup tinggi. Jadi rank A sampai D itu rank yang akan di stock oleh UT di site. Cuman rank EFH ini tidak akan di stock karena proses ordernya itu cukup lama, yaitu rata-rata 3 kali setahun atau 2 kali setahun. Nah, artinya A sampai D ini adalah fast moving, E sampai H adalah slow moving. Slow moving ini sebenarnya bisa kita prediksi sejak awal gitu. Nah, harusnya seperti itu, sehingga kita bisa order lebih dulu dan available. Nah, ini adalah brainstormingnya yang akhirnya yang dari hasil FGD, spare part yang kira-kira di 23% ini yang slow moving dan unpredictable yang harus kita selesaikan masalahnya. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap 4, yaitu improve, create idea dan implementasi. Kemudian dari
dari 23% unpredictable dan slow moving tadi muncullah ide-ide yaitu early inspection, forecasting, vendor health stock, predictive maintenance, parts predictive, dan machine learning. Dari 6 ide ini kita ambil cuma 3, yaitu forecasting spare part, vendor health stock, dan early inspection. Kemudian target customer-nya adalah customer mining dan PT BIS Industries. Revenue stream-nya adalah bisa running inspection program, running vendor health stock, dan mendapatkan revenue 100 juta ya Pak untuk inspection programnya. Oke, selanjutnya di bulan Januari sampai April. Nah, timeline-nya Januari sampai April. Januari ya. Ini di Januari ada sosialisasi, implementasi VHS dan implementasi forecasting. Februari implementasi, Maret review, April membuat paper dan closing project. Nah, di April sudah papernya udah saya buat dan udah saya closing projectnya di BIS melalui email. Nah, implementasinya sebelumnya adalah di demand, kemudian dilakukan analisis sama part analis. Kalau ready stock langsung di delivery, kalau tidak ready order dulu ke distributor. Nah, ini yang mau kita improve areanya yang merah. Ya, yang kita improve adalah proses forecasting, spare part, proses modeling. Yang pertama pakai part forecasting menggunakan satu tahun data yang lalu. Kemudian yang kedua melakukan vendor health stock. Yang ketiga collaboration partnership inspection for early detection spare part condition. Nah, ini adalah forecasting 1 tahun data yang lalu. Kita review per bulan mana-mana aja yang harus di order. Kemudian yang kedua kita buat vendor health stock. Kita brainstorming dengan experience-nya customer seperti apa. Akhirnya muncul data vendor health stock yang kita tanda tangani bersama untuk di keep barangnya di UT. Kemudian yang ketiga adalah collaboration partnership inspection. Jadi customer melakukan inspection, mengisi datanya di Google Form, kemudian supervisor UT akan melakukan verifikasi atas data yang di input, kemudian part analis akan melakukan PO ke vendor untuk di stockin. Nah, untuk melakukan inspection sendiri, saya perlu mendevelop tentang bagaimana cara inspection ke customer. Nah, ini adalah salah satu backlognya, linknya yang harus diisi, dan ini adalah report yang udah jadi, maksudnya yang udah diinput oleh tim mekanik PT BIS. Ini adalah sheet yang saya ajarkan ke PT BIS untuk sebagai panduan, guidance dalam melakukan inspeksi, sehingga proses inspeksinya standar. Nah, ini adalah implementasinya, kita sosialisasi di PT BIS projectnya. Kemudian ini adalah bagaimana guidance proses inspection, bagaimana juga membaca, serta kita juga guidance ke top management Pak Edi Sobrin. Ini adalah bentuk report setelah inspection. Jadi ada contoh part number 2345957 fatigue. Nah, ini ada fotonya, adalah ada host fatigue, hostnya crack tapi belum rusak ya. Nah, kemudian ada link one-nya. Kemudian prioritinya adalah stok Moralawa. Nah, saya tambahkan priority di sini diisi oleh supervisor UT, stoknya bantu di stok Moralawa. Nah, ini akan dibaca setiap hari oleh PA dan langsung akan dinaikkan ke inventory. Karena host ini sudah pasti akan diorder ketika jebol, dan ketika jebol kita pun sudah siap gitu. Nah, ini juga bentuk sosialisasi via MS Team. Kemudian ini adalah salah satu bentuk engagement dengan customer. Kita kasih gift frame over ya, miniatur frame over. Kita bilang ya kalau kurang spare part bisa ambil dari situ. Oke, nah kemudian kita ke fase kontrol. Fase kontrol ini adalah calculate benefit dan next projectnya apa. Yang pertama ini adalah before improvement, rata-rata di 88%, kemudian sekarang availability-nya di 94% dan 93%. Ini cukup diapresiasi oleh customer. Setidaknya downtime-nya sudah mulai menurun, dirasakan sudah mulai menurun. Nah, hanya saja kalau kita lihat dari quantity ordernya memang ada penurunan, sehingga berimpact pada sales-nya. Nah, ini dari 100%, ini
saya coba analisis data di Januarinya. Dari total 235 item parts yang diorder, 200 itemnya sudah predictable by forecast, tapi 35 itemnya atau 6% ini masih unpredictable. Nah, dari yang sudah predictable, ternyata sumbangsi dari setiap lini itu cukup bagus. Jadi inspection sendiri itu menyumbang 13% forecasting. Jadi artinya inspection yang kita lakukan itu juga berdampak terhadap availability yang bagus. Forecasting berdasarkan VHS, Vendor Health Stock, bersumbangsi di 38%, dan forecasting berdasarkan list item backup atau ya data yang 1 tahun yang lalu itu sumbangsinya di 43% secara akurasi. Nah, kemudian ini secara irisan, ternyata analisis data Januari yang diinspeksi sama yang disiapkan di VHS ternyata sama-sama temuannya sama, itu di 24 item, LIB dan VHS 77, inspection dan LIB 12. Nah, ada yang sudah di stockin di LIB, ternyata itemnya juga sama di VHS dan sama di inspection itu sebanyak 8 item. Ini secara irisan. Nah, kemudian secara delay time to repair. Jadi rata-rata di tahun 2021 bis itu harus menunggu 5,5 hari untuk order spare part. Karena tadi availability-nya di 88% gitu. Nah, sehingga delay time untuk delivery parts-nya itu kira-kira di 5,5 hari. Nah, sekarang di tahun 2022 Januari Februari nilainya di 3,91 hari. Jadi masih di bawah under center limit ya. Sehingga delay time-nya sudah mulai membaik, sehingga ini customer-nya juga ya menjadi terbantu ya. Nah, ini adalah SS performance dan target dan result ya. Jadi kita lihat yang paling bawah, kolom paling bawah. Dari sampelnya di 235, ternyata yang under spec adalah 14 untuk yang di atas 5 hari, sehingga ketika kita masukkan ke rumus di Six Sigma-nya 14 per 235 kali 1 juta adalah 59.000. 59.000 itu masuknya di level 3 dengan achievement 94% dan delivery time di 3,9 hari. Nah, bagaimana impact to sales? Impact to sales di bulan sebelumnya rata-ratanya di 636 juta per bulan. Nah, ternyata revenue-nya ada penurunan. Penurunan ini karena adanya kebijakan dari pemerintah yang untuk hold supply batu bara, sehingga mengakibatkan holdingnya bekerjanya mungkin dibatasi. Tapi saya yakin revenue akan naik di bulan-bulan berikutnya. Maret April akan segera naik karena sudah mulai ada percepatan untuk ekspor batu baranya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kesimpulan pertama, inspection-nya berkontribusi 13%, VHS berkontribusi 38%, dan LIB atau yang forecasting menggunakan data 1 tahun sebelumnya adalah di 43%. Kemudian di bulan Januari 94% sudah predictable. Kemudian untuk delay time-nya sendiri dari 5,5 hari delay sudah menjadi 3,9 hari. Ini adalah next project. Ada recommendation suggest-nya for improvement adalah develop system inventory, develop program preventive maintenance, develop system communication untuk transfer data antara customer dan distributor, membuat meeting schedule untuk review yang berkala, serta mendevelop dashboard real time achievement for monitoring ordering spare part process. Oke, itu dari saya. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Salah satunya juga dari Astra International. Kemarin dapat ilmunya dari Amdi. Baik, Mas Aziz, terima kasih. Ini cukup komplit hari ini.